berdiri, kita mau sama-sama katakan, siarkan di gunung berita sukacita itu. Haleluya. Saudara, kenapa lagu dan ajakan untuk menyiarkan ini dihentikan tengah jalan? Rupanya kita harus duduk sebentar. Perayaan yang kita lakukan malam hari ini tentu bukan perayaan biasa. Dan kita tahu bahwa perintah untuk menyiarkan, memberitakan adalah perintah yang mulia. Rata-rata kita mengerti bahwa kita harus memberitakan kemanapun, bahkan dari gunung-gunung, dari bukit, kepada siapapun, bahwa Kristus telah datang untuk kita semua. Amin. Semua orang mengerti, orang Kristen mengerti, bahkan banyak ikut mewartakan. Tetapi sore hari ini kita mencoba merenungkan perintah yang Tuhan berikan istimewa buat jemaat kita ketika kita membaca sejak dari semula Tuhan Allah kita memberitakan Injil, kabar gembira kepada Abraham bahwa olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Lalu kita yakini, kita mengambil tema itu menjadi tema perayaan malam hari ini. Amin. Sehingga bunyinya tidak ada dalam Alkitab, tetapi kita meyakini seperti yang tertulis di belakang saya ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Olehku semua bangsa akan mendapat berkat. Amin. Amin. Lagi satu kali. Olehku semua bangsa akan mendapat berkat. Kita tadi telah mendengarkan bahwa berita kabar sukacita harus diwartakan. Tetapi pernahkah kita merenungkan? Ternyata ini dilarang. Bahkan oleh pihak yang saya katakan garis keras, pribadi yang menyatakan dengan jelas, jangan hal itu diberitakan bahwa Mesias telah datang. Di tengah-tengah
ribuan atau ratusan ayat yang mengatakan, pergi, beritakan. Kita harus mengerti ada perintah Tuhan yang dia sampaikan kepada tokoh yang mewakili kita semua. Dia bertanya, menurut kata kamu, siapakah anak manusia? Pada waktu itu Petrus menjawab, Tuhanlah anak Allah yang hidup. Atau dengan kata lain, dia mau mengatakan, Engkaulah Mesias yang kami tunggu-tunggu. Pada saat itu perikop tersebut ditutup dengan sebuah nasihat bahwa Tuhan Yesus sendiri melarang untuk jangan diberitahukan kepada siapapun bahwa Mesias telah datang. Saudara, memberitakan kabar baik, ternyata kita harus mengingat dua hal yang paralel tetapi agak berlawanan. Pertama, kita disuruh memberitakan, diminta kita untuk menyampaikan kepada setiap orang bahwa mereka harus tahu, bahwa dia harus mengerti, bahwa setiap orang harus mengenal bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah datang di dalam dunia bagi manusia. Semua meyakini itu. Tapi perintah yang kedua, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia melarang mereka memberitakan. Kenapa ada larangan ini? Ada dua hal yang kita harus ingat. Pertama-tama, pada waktu itu Petrus bersama murid-muridnya masih dalam proses, masih dalam keadaan yang sangat rentan. Saya tidak tahu, saudara tidak tahu bagaimana, sejauh mana kedewasaan dan kemampuan kita sebagai murid Tuhan yang hari ini berkata, beritakan, kabarkan, hari ini menyatakan Yesus adalah juru selamat. Bayangkan saudara, sekian menit dari peristiwa ketika Petrus mengatakan, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Baru beberapa langkah kemudian, dia sudah mengucapkan hal-hal yang dari manusia, bukan hal-hal yang daripada Allah. Sehingga Tuhan Yesus sebagai guru mereka harus menegur, pergi ke belakangku, hai iblis. Mungkin kita melihat peristiwa itu sebagai sesuatu yang mengejutkan. Wah, Petrus yang baru saja dengan semangat memberitakan, kabarkan ke gunung-gunung. Mungkin kita bayangkan kalau kita sebagai orang Kristen memperkenalkan Yesus yang agung, yang datang dengan penuh kasih, yang mencintai setiap orang, lalu beberapa saat kemudian kita berbuat sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan. Sehingga kalau ada Tuhan Yesus di situ, dia akan berkata kepada kita, pergi ke belakangku, hai iblis. Saudara bisa bayangkan? Sebab itu, situasi seperti Petrus ini kadang-kadang kita tidak sadari. Kita begitu semangat memberitakan Injil, tapi kita lupa, kita pun harus bertumbuh. Kita harus menjadi dewasa. Bahkan kita harus menjadi seorang yang cukup menjadi tahan dengan segala macam hal yang terjadi. Bahkan kita perlu menjadi orang, meskipun
dihadapkan dengan salib, kita akan tetap berkata, saya tetap mempercayai Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Itu aspek yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu, ketika kabar baik, ketika berita Injil diberitakan kepada Abraham dan digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, Natal. Sesudah itu terjadi, sekarang kita dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Siapa yakin bahwa dia dipanggil untuk menjadi berkat? Puji Tuhan. Saya harap semua kita dipanggil untuk menjadi berkat. Bayangkan saudara, kita menjadi berkat, lalu kita memberitakan di mana-mana. Hai, siarkan di gunung, saya telah menjadi berkat. Bayangkan. Bisa saudara tangkap? Sehingga kita perlu mengerti, menjadi berkat bukan untuk diberitakan. Amin. Menjadi berkat tidak untuk diwartakan di mana-mana. Menjadi berkat hanya harus kita lakukan bahkan ketika orang lain tidak tahu, ketika orang lain tidak mengenal, ketika orang lain bahkan lupa siapa yang telah menolong, yang telah menjadi berkat. Pada waktu raja yang maha besar datang kembali, dia memisahkan kambing dan domba. Di sebelah kanan kelompok domba yang disebut orang benar. Pada waktu itu Tuhan berkata, masuklah dalam kerajaan Tuhan, sebab pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Pada waktu aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu ketika itu terjadi, golongan yang di sebelah kanan, orang-orang benar itu berkata, kapan Tuhan kami memberi engkau makan? Kapan Tuhan kami memberi engkau pakaian? Saudara, berbuat baik, menjadi berkat, itu tidak untuk diberitakan. Amin. Tetapi untuk dilakukan. Yang penting dalam menjadi berkat adalah kita menjadi berkat, kita melakukan, kita berusaha sehingga orang merasa. Persis seperti ilustrasi yang Tuhan katakan, kamulah garam dunia. Boleh berpaling pada kiri kanan saudara? Katakan kepada mereka, pada kiri kanan saudara, jadilah garam dunia. Masih belum di sini, Pak Leo, katakan, jadilah garam dunia. Amin. Ketika kita menjadi garam dunia, tidak kelihatan bentuk dan rupa kita, tetapi ketika kita menjadi berkat, ketika garam berfungsi, ketika garam menjalankan tugasnya, semua orang senyum. Ini baru sol. Amin. Waktu dia makan pertama nggak ada asinnya, ditambahkan garam. Orang yang makan tadi berubah wajahnya. Coba saudara tunjukkan bagaimana rasanya ketika sop tersebut mulai asin. Wah, ini baru sop. Amin. Tuhan minta, Tuhan harapkan kita menjadi berkat dan bukan untuk diberitakan. Itu sebabnya tadi lagunya saya stop. Mereka bingung, kok nyanyi separuh? Iya, kita harus berhenti, paling tidak menyadarkan diri kita bahwa
kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi sinar. Kita harus memuliakan Tuhan dan tidak perlu diwarta-wartakan, bahkan diberitakan sehingga orang lain melihat. Tuhan